Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya ada beberapa tambahan pengumuman. Yang pertama itu mengenai Afghanistan. Seperti tadi apa yang Anda sudah dengar untuk saudara-saudari yang sudah berdoa dan memberi terima kasih. Kita masih belum menentukan, kita masih review, ada beberapa pelayanan di mana kita akan support untuk menyalurkan donasi yang Anda sudah berikan. Yang kedua ialah apa yang Anda dapat lakukan selain berdoa dan juga memberi. Yang ketiga itu ialah Anda dapat kontak Anda punya congressman atau House of Representative, jadi anggota MPR, DPR Anda. Anda dapat telepon mereka atau Anda dapat email mereka. Anda dapat katakan, hey, apa yang pemerintah Amerika dapat lakukan untuk membawa kembali penduduk Amerika yang ada di sana, yang tertinggal. Because we are Americans and we supposed to bring them back. Kita harus membawa mereka kembali. Jadi Anda dapat kontak House of Representative members Anda, dimanapun Anda berada, dan juga congressman Anda. As a matter of fact, saya menulis email kepada presiden Anda. Write an email to them. Call them. Get them to do something about it. Amen. Karena ini sesuatu hal yang penting yang dapat kita lakukan. Haleluya. Berikutnya saudara, another announcement yang tidak ada di sini, yaitu mengenai building. Berapa banyak saudara-saudari masih ingat kalau kita mau membangun ministry center di sebelah kiri saya? Masih ingat? Nah saudara, saya minta maaf, kita sudah beberapa bulan ini tidak ada pengumuman dan saya minta Gerrit untuk menyiapkan slide-nya. Nah ini saudara, jadi selama beberapa bulan ini saudara, as a matter of fact, selama lebih dari setahun setengah kurang lebih, kita ini sudah bolak-balik dengan berdiskusi dengan kota Walnut. Karena adanya COVID, komunikasi jadi slow sekali, itu satu ya. Saya tidak mau memberikan alasan, I know that's an excuse. Tapi at the same time, setiap kali kita memberikan sebuah update atau yang mereka minta, mereka selalu kembali kepada kita dan mereka mengatakan, oh kurang ini, tolong perjelas mengenai sesuatu. Dan ini gambar yang terakhir ini berbicara mengenai, kalau Anda dapat lihat, let me see here, the laser pointer is right here, yes. Ini di mana kontainernya berada ini di sini saudara. Ini jadi akan menjadi handicap parking. Ini cul-de-sac-nya kalau Anda dapat bayangkan ya. Parkiran di sini ada kontainer, jadi ini menjadi handicap parking. Dan the City of Walnut mau tahu dari handicap parking ke tempat building barunya, yaitu di sini, path-nya perjalanan itu di gimana? Apakah akan naik turun, apakah harus diperbaiki tempat semuanya ini. This is the existing handicap parking yang sekarang ini. Jadi harus digambar. Dan sesudah digambar ini mereka masih ngomong katanya kurang jelas. Jadi kita ini bolak-balik beberapa kali. Nah apa yang dapat Anda lakukan? Kita minta Anda berdoa. Katakan kepada sebelah-sebelah Anda berdoa. Berdoa supaya apa? Supaya semuanya lancar. Supaya submissionnya dapat diterima. Supaya jelas. Supaya gak perlu bolak-balik. Saudara tahu, State of California itu salah satu state dari 50 state di Amerika yang mengharuskan gereja itu ada ADA rule. Jadi American with Disability Act. Di state-state lain, kalau bangun gereja tuh gak ada peraturan ADA. American with Disability Act. Di State of California diharuskan. Jadi Anda doakan supaya semuanya berjalan dengan baik. Amin. Alright. Nah pengumuman yang berikutnya, thank you very much, yaitu mengenai bond. Anda masih ingat mengenai bond? Oke, kalau nggak ingat nanti Anda dapat bicara dengan saya atau bicara dengan Pastor Paul atau dengan lain-lainnya. Karena apa saudara? Kita ini mau issue bond, tapi sesudah itu COVID terjadi dan kita put everything on hold. Dan kalau Anda Anda masih ingat juga
karena semuanya ini nyangkut saudara, istilahnya saudara, kita ini masih tetap berjalan, tetapi untuk kita dapat tahu bond yang kita perlu raise, kita perlu tahu ongkos bangunannya berapa duit. Nah, semuanya ini masih belum kelar. Jadi dengan arsitek gambarnya belum selesai, Kota Walnut belum memberikan izin secara penuh. Jadi semuanya masih belum selesai, saudara. Nah, kalau itu sudah selesai semuanya, kita akan tahu berapa ongkos bangunannya pertama. Sesudah kita tahu ongkos bangunannya, baru kita dapat mempersiapkan financial statement kita, di-audited oleh CPA. Sesudah itu disubmit kepada State of California, dan sesudah itu baru kita dapat melakukan meeting demi meeting di mana Anda dapat berpartisipasi. Mungkin Anda mau memberi bond jangka waktu pendek, mungkin 1,5 tahun atau 2 tahun, atau Anda mau membeli yang 15 tahun. Dan Anda harus ingat bahwa bond ini untuk Anda. Karena kalau Anda tahu, Anda kalau masukin uang di bank misalnya ya, Anda mungkin dapat bunganya 0.05%, jadi nggak sampai 1%, nggak sampai 0,1%, saudara. Nah, kalau Anda beli bond, bunga yang Anda dapat terima itu antara 2,5 sampai 5%. Dan ini, as I said before, adalah untuk jemaat. Dan kita lakukan ini karena kita memberi kembali kepada Anda untuk kesetiaan Anda selama ini. Haleluya. Dan kita masih belum ada timeline-nya karena semuanya masih menunggu gambaran dan juga approval dari City of Walnut mengenai bangunan tersebut. Haleluya. Puji Tuhan. God is good. Tuhan baik, saudara. Saya akan membawakan firman. As a matter of fact, both of my pastors are here, Pastor Paul and Pastor Joyce. Biasanya kalau mereka di sini, saya yang duduk di sana. Haleluya. Tapi firman Tuhan pagi hari ini saya dapat beri judul ya, Know who you are as His church. Anda harus tahu siapa Anda sebagai gerejanya. Firman yang saya akan pakai, saudara, satu ayat yang saya percaya sudah tidak asing lagi. Puji Tuhan, sebelum itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Father God, we just wanna focus upon you. Kami fokus pada Engkau, Tuhan. Yes, there are announcement, tapi pagi hari ini, Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman, Tuhan, Engkau singkirkan segala pikiran-pikiran yang membuat kami mikirkan mengenai ini dan itu, tapi kami mau fokus kepada Engkau. Pagi hari ini, Tuhan, telinga kami siap mendengar sabdamu. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 12. Aku barusan dapat koreksi dari Pastor Tom, Parenting Seminar is from 1 to 3 Parenting Seminar. Jadi mulai dari jam 1 sampai jam 3. Tadi kan aku jam 2. Oke. Satu perubahan mengenai family parenting seminar, saya minta maaf, instead of jam 2 sampai jam 4, itu akan sebetulnya jam 1 sampai jam 3. Saya minta maaf ya. Jam 1 sampai jam 3 September 19. Haleluya. Hari Minggu. Haleluya. God is good. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Berapa banyak saudara yang sudah tahu ayat ini? Saya rasa sudah tahu ya. Most of us know this verse already. Tapi banyak daripada kita, walaupun kita sudah tahu, rasanya ya ini klise aja. Istilahnya tuh seperti ya perkataan yang enak didengar. Tapi saya percaya saudara akan firman ini. Saya percaya. Dan saya percaya Anda juga percaya. Malah di sini dikatakan mulanya saudara, aku berkata kepadamu.
Tuhan sedang berkata kepada Anda. God is speaking to you right now. Anda dengar, Anda perhatikan, Anda fokus. Put your phone down. Taruh telepon Anda. Jangan izinkan gangguan. Jangan izinkan iblis mencuri dengan apa yang Tuhan mau berikan kepada Anda pagi hari ini. Hear him out. Dengarkan dia. He has a word for you. Tuhan ada firman bagi Anda. Firman yang dapat merubah Anda. Firman yang dapat membuat Anda menjadi pemenang, saudara. Firman yang akan menguatkan Anda. Firman yang akan memberikan Anda damai sejahtera. Saya percaya itu, saudara. Maka itu waktu saya baca ini saya katakan, wow, Tuhan berkata. God is speaking. Tuhan berkata kepada Anda. Alright? Nah, pertanyaannya ialah, apakah Anda percaya? Tadi waktu kita melihat di ayat ini di sini katakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa apa? Percaya. Kuncinya saudara, Anda mau fokus atau enggak? Pertama itu saudara. Are you willing to focus ataukah Anda mau mengizinkan gangguan demi gangguan, situasi demi situasi, challenge upon challenge untuk membawa Anda keluar daripada kehendaknya Tuhan. Tetapi kalau Anda mau mendengar, Anda percaya. Tetapi walaupun Anda percaya, kadang-kadang Anda katakan, maybe, mungkin kalau enak gue percaya dah. Tapi kalau gue harus bayar, kalau gue harus olahraga, gue gak mau percaya. Saudara, ada daripada kita tuh mempunyai prinsip-prinsip tertentu. Kita gak mau membayar harganya. Gak mau saudara. Lebih enak kalau disinggung orang langsung mukul balik. Benar kan? Kalau gak suka sama orang, lebih gampang cekek itu orang aja. Amin. Saudara, there are things, kalau Anda percaya, Anda follow through dengan ketaatannya Anda. Atau Anda percaya tapi, saya sih percaya, tapi saya udah gagal berkali-kali. Saya sih percaya, tetapi situasi saya lain, pastor. Saya sih percaya dengan muatan itu, tapi mengapa saya alami ini? Kita seringkali itu mengizinkan doubt, keraguan. Kita mengizinkan situasi membuat kita ini menjadi pusing sendiri. Padahal firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Mengapa kita mengizinkan hal itu terjadi? Mengapa kita mengizinkan situasi demi situasi membuat kita lebih buruk lagi? Focus upon him, hear him out, percaya akan dia. Anda izinkan the God factor dalam kehidupan Anda. Firman Tuhan mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu indah bagi Anda. Rancangan Tuhan itu baik bagi Anda. Tuhan mempunyai rancangan yang baik. Saudara, salah satu jemaat kita di San Bernardino. Tahun lalu, waktu masa pandemi mulai saudara. Dia itu mengalami tantangan yang luar biasa. Tantangan luar biasa itu dia gak ada kerjaan. Bukan saja tidak ada kerjaan saudara. Dia gak dapat uang dari pemerintah. Banyak daripada kita mendapat uang dari pemerintah melalui bukan PPP program ya. Yang tiap orang tuh dapat 1.200, 600, are you guys with me? Dia gak dapat saudara. Dari usahanya juga tidak dapat uang. Nah mundur berapa bulan sebelumnya, itu waktu bulan November tahun 2019, jadi sebelum pandemi terjadi, dia tuh dapat nubuatan. Oh, berapa banyak Anda suka dinubuatkan? Wah, dia nubuatannya bagusnya luar biasa lagi. Bahwa Tuhan akan memberkati dia. The favor of God, rahmatnya Tuhan, rahmatnya manusia. Tuhan akan membukakan pintu. Engkau akan menjadi kaya, menjadi sangat kaya. Wah, dia masuk ke tahun yang baru 2020 dengan sukacita. Dia berdoa, mencari Tuhan, merendahkan diri. Lalu COVID terjadi. Nggak ada kerjaan. Masih percaya? Percaya sih percaya, tapi mengapa saya alami ini? Gampang mau ngomong percaya.
Tapikah Anda tabah? Apakah Anda mau bertahan sampai selesai? Anda nggak tahu tuh kapan pergumulannya akan selesai. Anda tidak tahu kapan ujiannya akan selesai. Yusuf nggak tahu, Daniel nggak tahu. Nggak ada yang tahu, saudara. Tesnya Tuhan bagi setiap orang itu berbeda. Tetapi waktu dia mengalami ini, dia tetap bertahan. Kita berdoa, kita dukung dia dalam doa. Kita berdoa bersama-sama, kita mencari Tuhan. Saudara, Tuhan membuka jalan baru. Dia di Amerika saudara. Dia buka usaha di Indonesia. Nun jauh di sana. Tanah airmu Indonesia. Tanah airku juga sih. Saudara, dia buka usaha di Indonesia. Peternakan babi. Haleluya. Saudara, dulunya bukan peternak, nggak pernah lakukan semuanya itu. Tuhan buka jalan, dia belajar. Now that's the thing. Apakah Anda mau belajar? Dia ngambil kelas melalui internet. Lagi shutdown, lagi lockdown, lagi everything is down. Dia belajar, dia sekolah, dia mulai dari nol. Saudara, apakah Anda mau? Dinubuatkan bulan November 2019. By Maret 2020 semuanya udah jeblok, saudara. April lockdown, usaha amblas. Apa yang dia lakukan? Belajar, sekolah, ngambil kelas. Kelasnya di Indonesia, dianya di Amerika. Saudara, Anda percaya atau enggak? Mungkin Anda katakan, Tuhan, aku sedang mengalami tantangan. Sekarang ini masa sukar. Siapa sih nggak tahu kalau sekarang ini masa sukar? Kita tahu sekarang ini masa sukar, saudara. Dan saya percaya, bisa-bisa ya, saya tidak mau melemahkan iman Anda. Makin hari bisa makin sukar, saudara. Kalau Anda tidak berpegang kepada Tuhan, kalau Anda tidak percaya kepada Tuhan, saudara, nothing will hold you. Hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan Anda. Saudara, waktu dia alami itu, saudara, we can only pray. Kita hanya dapat berdoa. Kita kuatkan dia. Kita mendoakan. Tuhan buka jalan secara luar biasa. So, kalau mau mendengar kesaksian yang lebih lanjut, datang ke San Bernardino. Haleluya. Alright. Dan ini kita, saudara. This is your call and my call. Bahwa kita ini akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus lakukan, bahkan lebih besar lagi. Percaya akan firman-Nya. Percaya yang mustahil. Is that correct? Percaya yang mustahil? Oke. Percaya yang tidak mungkin, saudara. Percaya bahwa Tuhan membuat Anda sanggup. Aduh, saudara, ini bukan anak yang umur 20. Dia udah hampir gocap. Tahu gak gocap? Udah hampir gocap balik sekolah, saudara. Belajar. Gak gampang, saudara. Saya katakan ini supaya kita ini semua mau berubah. Dan saya mau katakan bahwa kita semua itu sanggup. The God factor must be there. Kalau Tuhan yang berkarya bagi kita, siapakah lawan kita? Tidak ada, saudara. Tetapi kalau pikiran kita mikirnya, oh gak mungkin ini, oh gak mungkin. Jadilah menurut imanmu. Gak mungkin itu. Kalau Anda mengizinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan Anda, walaupun saya sudah gagal, walaupun saya tidak dapat, tapi Tuhan membuat aku sanggup. Saya tidak tahu caranya, tapi Tuhan akan membuka jalan. Saya percaya akan nubuatan tersebut. Bahwa Tuhan itu setia, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Amin. Waktu kita berjalan seperti itu, berjalan dengan iman, Tuhan pasti akan melakukan bagiannya. Tetapi Anda juga mau melakukan bagiannya Anda. Izinkan firman Tuhan memperbaharui pikiran kita. Break off your limitation. Hancurkan segala
perbatasan atau batasan-batasan yang iblis pasang dalam pikiran Anda. Break the mindset, hancurkan mindset yang mengatakan, oh nggak mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Amen. Saya berdoa supaya pikiran kita pagi hari ini diperbaharui. Supaya kita tidak come up with excuses, alasan demi alasan. Kita nyatakan panggilan Tuhan. Nubuatan yang Anda sudah terima digenapi dalam kehidupan Anda, dalam keluarga Anda. Oh, rana masakara lama sando. Percaya akan firman-Nya. Percaya bahwa Tuhan sanggup. Percaya yang mustahil. Bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang indah bagi Anda. Waktu Anda taat, mujizat mulai terjadi. Saya percaya dengan sungguh. Karena Alkitab sudah mengatakannya. Dan apa yang tertulis di Alkitab akan digenapi. Nah, saudara, Anda harus ingat. Yesus memulihkan apa yang Adam lost. Lost bahasa Indonesia apa? Kehilangan. Terhilang. Haleluya. Yesus memulihkan apa yang Adam terhilang. Apa yang Adam hilang? Yang Adam hilang itu ialah otoritas. Alright? Tetapi waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia mengalahkan maut dan dia merebut kembali otoritas tersebut dan memberikannya kepada Anda dan saya. Maka dari itu Tuhan Yesus dapat mengatakan apa? Pekerjaan yang dia lakukan, Anda juga akan lakukan, malah lebih besar lagi. I pray that you can receive this. Saya berdoa supaya Anda dapat menerimanya. Apa yang terhilang oleh Adam sudah ditebus oleh Yesus dan sudah diberikan kepada Anda. Itu luar biasa, saudara. Anda mau melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan? I'll just go through it fast ya. Yesus mendemonstrasikan otoritas atas alam dengan apa? Berjalan di atas air. Jesus did this. Oke? Kedua, dia menguasai alam. Dia menghardik angin. Angin besar. Dia katakan, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda. Dan danau itu menjadi teduh sekali. Ada yang bisa lakukan ini? Percaya nggak? Tuhan Yesus lakukan, Anda dapat lakukan nggak? Yes. Loh kok jadi lemes nih? Anda percaya nggak sih? Yes, you can. The authority of a believer. Sebagai orang yang percaya, Tuhan memberikan Anda otoritas. Maka dari itu saudara, ada kalanya Anda percaya tapi mungkin yang ini enggak ya. Anda selektif dengan apa yang Anda percaya. Oke? Let me just go on ya. Mengubah air menjadi anggur. Yohanes 2 ayat 9, tahu ceritanya kan ya? Translated, ini saya nggak bisa terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Translated his physical body from one place to another. Jadi waktu Tuhan Yesus naik ke perahu tersebut, seketika itu juga mereka sampai ke pantai yang mereka tujui. Ini luar biasa, saudara. Dan saya pernah mendengar kesaksian. By the way, yang semuanya ini saya pernah dengar kesaksiannya semuanya. Jadi yang Anda baca ini, Anda lihat ini bukannya hayalan. No, this is true. Ini pernah terjadi. Saya pernah mendengar kesaksiannya. Kalau Anda mau tahu lebih lanjut, mungkin Anda dapat bicara dengan Pastor Paul. I'm sure he has heard a lot more. Oke? Pohon ara menjadi kering melalui perkataannya. Ini saya pernah lakukan juga, saudara. Ada pohon yang nggak berbuah, saudara. Saya kutuk tuh pohon. Ya, tapi nggak mati, nggak langsung mati. Beberapa tahun kemudian mati itu pohon. Ya, saya pernah lakukan ini. Ya, alright. Mendemonstrasikan otoritas atas binatang. Ini juga, waduh, ini kungfunya tinggi sekali ini. Ngambil
dari ikan mata uang untuk bayar pajak. Ini firman Tuhan. Tuhan Yesus lakukan, apakah Anda akan melakukannya? Oh, yang amin hanya 2 orang. Amin? Ini dong, I'm trying to build your faith, guys. Come on. Alright. Ia mempunyai kuasa atas penyakit, menyembuhkan banyak orang. Oh, haleluya. Kalau penyakit, semuanya mau sembuh. Haleluya. Puji Tuhan. And we have seen this, many of this. Menunjukkan kuasa atas kematian, membawa Lazarus balik hidup. Anda ingat Pastor Dennis Balcom yang dari Hong Kong. Itu orang sudah bangkitin orang mati, saudara. Bukan satu, cukup banyak, saudara. Mungkin Anda belum, but one day you will. Saudara, Pastor Paul sudah dinubuatkan juga. Nah saudara, let me sidetrack a little bit. Pastor Paul sudah dinubuatkan ya. Lalu satu hari ada satu orang meninggal. Pastor Paul nggak available. Jadi siapa yang dipanggil? Saya. Saya dipanggil. Gue sampai ngederedek, men. Tahu nggak ngederedek? Kan I don't know what to do. Gimana ini? Kita ke Las Vegas. Yang mati di Las Vegas. Saya nyetir ke Las Vegas. Bangkitkan orang mati. Saya doa. Masih. Sampai hari ini saudara. Belum bangkit. But one day pasti akan ada yang bangkit. Amin. Haleluya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ini sungguh-sungguh, saudara, bukan dibuat-buat. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan aku lakukan. Anda sudah baca apa yang dia lakukan. Bukan saja membangkitkan orang mati, tapi semuanya itu dia sudah lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. That's the call to the church. Ini panggilan Tuhan bagi gerejanya, saudara. Karena apa? Tuhan sudah meraih kembali apa yang terhilang oleh Adam dan diberikan kepada Anda. Alright? Dan Tuhan Yesus tidak pernah kehilangan otoritas tersebut. Itu Anda sebagai gerejanya, percaya akan firman-Nya, percaya yang mustahil according to His word, berdasarkan firman. Percaya bahwa Tuhan membuat Anda sanggup. Dan bahwa Anda akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Dia lakukan, malah yang lebih besar lagi. Karena apa saudara? Karena Tuhan mencari orang biasa. Ordinary men, ordinary people. Like you and me. Seperti Anda dan saya. Yang diurapi oleh Dia untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Tuhan mau memakai kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Oh, God is good. Anda jangan mikir bahwa, oh, saya terbatas. Skill, kemampuan. Banyak keterbatasannya. Umur saya. Jenis kelamin. Race, apa itu race? Suku, warna kulit, whatever it is, political affiliation, vaccination status. Saya belum divaksin. Saudara, tidak ada yang dapat membatasi Anda. Saudara, whatever it is, yang dapat membatasi Anda, itu semuanya di mata Tuhan tuh nggak ada artinya, saudara. Tapi Anda harus mengerti, saudara. Kita ini berada dalam pergumulan. Anda sudah tahu firman, sudah dengar kan apa yang Tuhan Yesus lakukan, bahwa Anda akan melakukannya. Jadi kita ini sampai hari ini ialah apa? It is a struggle. Who is going to rule the earth? Siapa yang akan menguasai dunia ini? Apakah itu Yesus, pencipta, ataukah iblis, setan, yang mau usurp? Apa itu usurp? Mau mencuri. Kalau Anda tahu siapa Anda sebagai gerejanya,
You will stand in the gap. Saudara akan berdiri, saudara akan bangkit, saudara akan melakukan bagian Anda. Seperti saya sudah katakan, yang empunya dunia ini, Tuhan Yesus tidak pernah kehilangan otoritasnya. Yang menjadi masalah itu manusia. Karena apa? Kita ini dikelabuin terus. Kita ini dibohongin. Kita dikasih tahu nggak bisa, nggak sanggup, terlalu sulit. Buktinya saudara, masa pandemi bisa diberkati. Aduh, kok bisa ya? Bisa. Tuhan sanggup. Kalau mau tahu lebih lanjut, tanya aja sama Acin di sini nih. Tuhan tuh sanggup. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke? Waktu kita lahir baru saudara, kita bukan saja sebagai manusia, Adamites, bukan. Bukan saja sebagai Adam, tetapi kita ini dipanggil sebagai Christians. Kristus kecil, Little Christ. Itu panggilan Anda dan saya. Dan saya percaya Anda sudah mendengar mengenai The Seven Mountains, ketujuh gunung ini. Tuhan mau menempatkan Anda di tempat yang tinggi, saudara. Tuhan mau memberikan Anda otoritas. Itu haknya Anda. That's your place. Jadi jangan kita nih berpikir bahwa whatever it is yang menjadi tantangan bagi Anda, yang menjadi masalah bagi Anda. Itu satu. Yang kedua ialah ini. 1 Korintus 3 ayat 3. Nah, I will park right here. Saya akan parkir di sini. 1 Korintus 3 ayat 3 ini adalah buku yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada gereja di Korintus. Di sini dikatakan karena kamu masih apa? Duniawi. Ini Rasul Paulus tulis kepada siapa? Gereja di Korintus. Nah, kalau gereja Korintus bisa duniawi, gereja di Amerika bisa duniawi nggak? Bisa aja. Karena kamu masih duniawi, sebab jika di antara kamu ada apa? Di gereja ini ada iri hati nggak? Tidak ada. Amin. Kok ada yang ketawa, ada yang ada perselisihan nggak? Tidak ada, tidak ada. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan kamu hidup secara manusiawi? Saudara, this is our problem. Pertama, kita nggak percaya. Kedua apa? Manusia duniawi. Ini dituliskan kepada gereja yang dibangun oleh Rasul Paulus. Kita tahu kalau Rasul Paulus yang membangun gerejanya, di belakangnya Rasul Paulus itu pasti Tuhan Yesus. I will build my church through the Apostle Paul. Benar kan? Jadi Tuhan mengurapi Rasul Paulus untuk membangun gerejanya. Kalau kita tidak dapat membereskan masalah satu dengan yang lain di dalam gereja, bagaimana kita mau beresin masalah di luar gereja? Bagaimana kita mau jadi kepala di luar kalau di dalam kita masih saling, mau mengurapi, laying of hands. Haleluya. Tuhan mau pakai kita semua. Kita tidak boleh saling menggigit over silly things. Kita melihat sesuatu, you get an Instagram, Anda melihat Instagram sesuatu, somebody sent you something. Lalu gara-gara Instagram itu, gara-gara text message itu, gara-gara foto itu, Anda marah. Bahasa Melayunya naik pitam. You become angry, marah. Saya waktu hal itu terjadi kemarin, saudara, last night. I saw something, I said, wow, kok kayak gini ya? Anger rose within me.
amarah tuh bangkit dalam saya. Dan I realize, wow, ini gak sehat ini. Kita kan berdoanya seperti ini. I don't know how you pray, but this is one of the prayer that I did. Doa yang saya sering lakukan ialah, Tuhan expose, ungkapkan. Tuhan buat aku melihat. Tuhan celikan mataku. Benar kan kita doa seperti itu ya. Tuhan celikan mataku dari strategi musuh. Expose the work of the enemy. Benar kan? Nah waktu saya marah, saya baru sadar. Wow, kok gue marah ya? Ini gue gak mau saya tidak mau dikendalikan oleh musuh. Waktu saya katakan itu and I realized, dan I said, I'm not gonna be angry. Tapi masih mau marah. Benar gak? Benar kan Ifung ya? Ya. Yang yes tuh ngerti maksud saya. Kita tahu bahwa iblis tuh mau mencuri dari kita. Iblis mau mencuri, membunuh dan membinasakan. Iblis mau menipu kita. Iblis mau membenarkan hal-hal yang kita mau lakukan karena kita lagi marah, lagi gondok, lagi gimana gitu ya. Tapi kan kita minta sama Tuhan, Tuhan celikan mataku. Tuhan sudah celikan, kita tidak mau submit. Kita tidak mau menyerah kepada Tuhan. Padahal iblis sedang manipulasi kita. Padahal kita ini sedang ditipu. Mungkin Anda gak marah. Kalau saya marah. Ada orang lain ada yang sedih. Ada orang lain menjadi khawatir. Benar kan? Kalau saya marah. Tapi kalau Anda tahu emosi Anda itu seperti air dimainin tuh. Kalau Anda mengizinkan emosi Anda menguasai Anda ini seperti yoyo. Tahu gak yoyo? Yoyo itu naik, turun, naik. Anda pusing sendiri. Anda gak bisa tidur sendiri, saudara. Anda stres sendiri. Tetapi kalau Anda sudah tahu strateginya musuh, you take over, you rise above your circumstance. Anda bangkit di atas situasinya Anda. Anda tidak izinkan hal itu mempengaruhi Anda, mengelabui Anda, memainkan Anda. You rise up above the occasion. Anda tahu siapa Anda dalam Kristus Yesus. Anda ini bukan manusia duniawi, amin. Anda adalah putra dan putri Tuhan. Dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, diurapi untuk represent Dia. Tuhan memulihkan keluarganya. Dan sekarang kita dapat meneruskan rencananya. Termasuk managing and governing the earth. Tuhan sudah memberikan kuasa ini kepada Anda. Tapi Anda dikelabuin dengan hal-hal yang kecil. Istilahnya, they gave you a bone. Dikasih tulang, lalu berebutan tuh anjing. Saya punya ayam, saudara, di rumah. Long story, dari 5 sekarang ada 17 ayam. Haleluya. Pastor Him kurang kerjaan. Bener kurang kerjaan. Kapok saya, kapok. Saudara tahu, saya kalau ambil a handful tapi 1 genggam ya. Cacing kering. Pakai glove, supaya gak jijik. Saya lempar ke ayam. Berebutan tuh ayam. Karena apa? Seperti kita dikasih satu yang kecil, kita berebutan. Saling patok-patokan. Aduh, berantem saudara. That's what the enemy is doing to you. To us. Kalau kita ini masih manusia duniawi. Padahal Tuhan memanggil Anda dan saya untuk meneruskan rencananya, termasuk managing and governing the earth, to be at the top, untuk menjadi kepala di 7 gunung ini, saudara. Kalau kita saling gigit-gigitan, gimana? Kapan kita sampai di sini? Yang kita fokus tuh yang kecil, cacing yang kita cari, saling patok-patokan. Aduh, saudara. Set that aside. Singkirkan semuanya itu. Know who you are.
Anda ini diurapi Tuhan. Anda ini akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Malah lebih besar lagi. Itu janjinya Tuhan bagi Anda dan saya. Ini bukan janji saya. Ini janjinya firman Tuhan bagi Anda dan saya, saudara. Haleluya. Haleluya. Ini adalah hak lahir Anda dalam Kristus Yesus. Ini adalah bagian kita sebagai gerejanya. Saya percaya saudara, apapun yang sedang Anda lalui, apapun tantangan yang Anda hadapi, whatever impossible situations before you, situasi apapun yang gak mungkin, COVID kayak, jeblok kayak, bangkrut kayak, you name it, Tuhan sanggup menyembuhkan. Tuhan sanggup menebus. Tuhan sanggup memulihkan apapun kehancurannya. Karena apa? Apa yang Tuhan Yesus lakukan, Anda akan lakukan. Malah lebih besar lagi. Ini janjinya Tuhan bagi Anda dan saya. Maka dari itu saudara, walaupun di tengah-tengah barrenness itu apa? Tidak dapat kemandulan, brokenness, kehancuran, chaos, kacau balau, despair, grief, kesedihan, hopelessness, tidak ada harapan. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tuhan kita sanggup, Tuhan kita melakukan mujizat. Itu makanan tiap harinya Tuhan. Dan itu makanan tiap harinya Anda sebagai gerejanya. Tapi kalau Anda mengizinkan diri Anda distracted, dikasih tulang, berebutan, berantem, ngomel, sedih, nangis, khawatir, stres, dan lain-lainnya, nggak bisa tuh naik gunung. Nggak bisa mencapai di mana Anda dipanggil Tuhan. Kalau Anda percaya, dan Anda mau taat. Walaupun Anda pernah gagal. Saya kalau gagal sudah berkali-kali. I will close with something that I'm working on right now. Saya, seperti Anda sudah tahu, saya dari kecil itu dipanggil oleh orang tua saya sebagai anak yang besar dan gemuk. So I have a certain mind block. Papi saya manggil saya dan mami saya panggil saya tua pui. Tua itu gede, dalam bahasa Hokkien tua. Pui itu gemuk. Tua pui. Jadi dari kecil tuh saya tahu saya ini gemuk. Ya. Dan sebagai orang yang gemuk saudara, saya ini malah waktu kecil mami saya bilang kalau saya lari sedikit, saya kesandung, saya jatuh. Lalu waktu saya jatuh saya nangis. Jadi kerjanya itu ya nangis, ya jadi, and this goes on for years. Lalu saya sekolah di Singapura. Sekolah di Singapura saya masih ingat saudara. Sekolah di Singapura itu salah satu kelas itu kita harus run cross country. Cross country itu saya nggak ingat 3 kilometer kalau nggak salah. Atau mungkin 5 kilometer, saya nggak ingat. Dan yang menjadi satu hal yang saya tidak pernah bisa lupakan, Yung Iyan Puhui Wang Cita. Seumur hidup saya nggak bisa lupa, saudara. Iya tahu apa? Saya yang terakhir, paling bontot, saudara. Itu nggak bisa lupa, saudara. Kalau you come in last, Anda nggak bisa lupa. Karena apa saya last? Karena saya dulu tuh emang saya besar, I'm big, tua pui, besar dan gemuk. Jadi saya menjadi orang terakhir lari. So, and all of these years ya, jadi saya tahu bahwa, wow, kok gini ya? Anda juga pernah mendengar bahwa, you know, I try to be healthy. Saya berusaha untuk sehat, saudara. Saya main badminton, for years I play badminton. Lalu lutut saya mulai mengganggu saya. Main badminton kan loncat dan lain-lainnya, jadi it bothers my knees. Saya makan glukosamin. Tapi saya orang yang gak suka makan obat.
atau nggak suka makan suplemen. Jadi saya berhenti itu, saya beli mesin elliptical mesin. Elliptical mesin saya beli dari Costco, dan Pastor Paul tahu, mesin saya itu nangkring di living room selama 2 tahun. Masih di dalam box. Saya ngerti ya? Nah, ini masalah saya nih. Karena apa? Saya itu nggak suka olahraga. Kenapa saya tidak suka olahraga? Karena keluarga kami melihat bahwa olahraga itu seperti kerja keras. Jadi dipaksa kerja gitu kan, sampai keringetan dan lain-lainnya. Nah saudara, this year, katakan kepada sebelah Anda, this year. Puji Tuhan, this year mesin elliptical rusak. Mesin elliptical rusak, lalu apa yang terjadi? Saya mulai jogging. Tadinya 3 kilometer saya terakhir. Minggu ini nih, baru minggu ini, saya bisa jog 6 miles. I'm telling you, it takes perseverance. Saya tidak mengatakan bahwa perjalanan ini mudah. Nah, tidak ada orang dapat mengatakan bahwa, nggak pernah jogging gitu ya, lalu gue mau kayak Pastor Him tuh, gue bisa 10 mil dah. Bisa geplak saudara. Saudara, it's not gonna be easy. Saya percaya it's not easy. Tapi apakah Anda mau membayar harganya? Saya ngukur my blood pressure, saya ngukur my heartbeat. I'm so glad I pick up jogging. Dan tadinya my knees hurt, right? Because I've been losing weight. Karena saya ini udah tambah lama, tambah enteng, my knees doesn't hurt anymore. There are benefits. Waktu kita taat, waktu kita percaya. Saudara, you and I, we can do all of this together. Father God, I just pray in the name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk firman-Mu. Walaupun kami saat ini mengalami kemandulan, atau kami mengalami tantangan, masalah, mungkin kami merasa kami tidak punya harapan, kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada yang terlalu sulit bagimu. Tidak ada yang mustahil bagimu Yesus. Karena Tuhan kami sanggup. Engkau dapat melakukan mujizat Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus, supaya kami percaya. Pertama-tama kami percaya. Kedua, kami tidak mengizinkan emosi kami memainkan kami. Mungkin takut, mungkin kesedihan, mungkin kekhawatiran, mungkin amarah. Tuhan, kami tidak mau mengizinkan hal-hal tersebut mengelabui kami. Kami tahu iblis itu penipu. Dari buku Kejadian pasal 3, dia emangnya lebih licik, lebih cerdik. Tapi kami berdoa, Engkau singkapkan supaya mata kami melihat, dan waktu kami melihat, kami akan taat. Kami akan mengendalikan diri kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik. Rancangan-Mu itu indah bagi kami. Kami menerima Tuhan Yesus, bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan, kami juga akan lakukan. Malah hal-hal yang lebih besar lagi. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Urapi kami semua Tuhan Yesus. Engkau sanggup memakai kami semua tanpa terkecuali. Kami menerimanya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua umat Tuhan yang percaya mengatakan, amin.